Setelah 3 pekan terlantar di kota Bengkulu akibat tidak ada transportasi menuju Pulau Enggano, ratusan warga Pulau Enggano akhirnya bisa kembali ke kampung halamannya. Pemulangan warga Pulau Enggano yang berada di kota Bengkulu ini mulai kembali dilakukan setelah kapal feri KM Pulau Telo berhasil keluar dari dermaga pelabuhan Pulau Bae dan menurunkan jangkar di depan pintu alur. 260 warga dinaikkan ke kapal dengan cara tranship menggunakan bantuan kapal milik Basarnas. Proses perpindahan warga antar kapal ini pun berlangsung dramatis, sebab membutuhkan waktu lebih dari 5 jam. Sebagai bentuk kompensasi atas kendala pelayaran akibat pendangkalan alur, pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan layanan tiket gratis kepada penumpang. Kondisi yang sama juga berlaku untuk penumpang yang akan diangkut dari Pulau Enggano menuju kota Bengkulu nantinya. Sebelumnya, pelabuhan Pulau Bae Bengkulu lumpuh akibat pendangkalan alur karena sedimentasi yang menyebabkan pintu alur nyaris tertutup pasir. Saat ini proses pengerukan dan penyedotan masih berlangsung. Polisi menangkap komplotan yang menarik pungutan liar atau pungli retribusi sampah kepada warga di Kota Pekanbaru. Para tersangka berhasil mengumpulkan uang pungli hingga 400 juta rupiah per bulan. Kejahatan pungli ini dilakukan kelompok yang beroperasi di sejumlah kecamatan di Kota Pekanbaru. Di antara tersangka adalah seorang tenaga harian lepas atau THL yang sudah dipecat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Tersangka memungut uang sampah secara ilegal dengan membawa surat dinas dan stempel palsu. Para tersangka mendatangi perusahaan dan rumah warga. Para pelaku mengaku sebagai petugas retribusi sampah. Polresta Pekanbaru juga mengamankan 3 sopir truk yang tertangkap tangan membuang sampah di tempat pembuangan ilegal. Perbuatan tersangka melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang retribusi daerah. 4 dari 11 rumah warga yang terdampak pergerakan tanah di Kampung Cibubut Tengah, Kota Cimahi, dirobohkan oleh pemerintah kota. Hal ini dikhawatirkan mengancam keamanan dan keselamatan warga. Sementara itu, puluhan jiwa yang terdampak sudah mengungsi ke Rusunawa. Tercatat ada 4 rumah warga yang mengalami kerusakan parah dan dirobohkan sementara. Untuk 7 rumah warga lainnya yang sedikit mengalami kerusakan, dibiarkan untuk dikaji lebih dalam. Menurut Wali Kota Cimahi, 11 rumah yang rusak bukan merupakan pergerakan tanah, tapi tanah amblas, sebab rumah itu berdiri di atas bekas galian pasir. Namun demikian, saat ini masih dalam kajian PVMBG untuk menentukan masih layak huni atau tidak. Dampak dari peristiwa ini ada 11 rumah yang rusak dan 46 jiwa terdampak. Petugas gabungan dari Polresta Jambi dan petugas BKSDA Jambi menggagalkan perdagangan cula badak dan sisik terenggiling di kota Jambi. Dari pengungkapan ini, 4 orang pelaku ditangkap dan salah satunya adalah mantan karyawan perusahaan konservasi. Penangkapan ini dilakukan di halaman salah satu hotel di kawasan Tehok, kota Jambi. Petugas mengamankan 4 orang pelaku yang bertindak sebagai penjual dan pembeli. Kapolresta Jambi menyebut pengungkapan kasus ini berkat informasi dari masyarakat yang dilanjutkan dengan joint investigasi bersama petugas BKSDA Jambi. Saat dilakukan penggeledahan, di dalam mobil pelaku, petugas menemukan sisik terenggiling sekitar 1,3 kg dalam kotak bertuliskan keripik udang. Petugas juga menemukan 1 cula badak dengan berat sekitar 605 gram yang ditemukan di dashboard mobil dan rencananya akan dijual seharga 1,8 miliar rupiah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.